Shalom, perkenalkan nama saya Yudi Adolfo Waungan, NIM 22013021, kelas 1A Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang energi. Pendahuluan. Beberapa masalah terkadang lebih sulit dari apa yang terlihat. Seperti Anda mencoba mencari laju anak panah yang baru dilepaskan dari busurnya, Anda menggunakan hukum Newton dan semua teknik penyelesaian soal yang pernah kita pelajari. Akan tetapi, Anda menemui kesulitan. Setelah pemahaman melepaskan anak panah, tali busur memberi gaya yang berubah-ubah yang bergantung pada posisi busur. Akibatnya, metode sederhana yang pernah kita pelajari tidak cukup untuk menghitung lajunya. Jangan takut, masih ada metode lainnya untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Metode baru yang sebentar lagi akan kita lihat menggunakan ide kerja dan energi. Kita akan menggunakan konsep energi untuk mempelajari tentang fenomena fisik yang sangat luas. Kita akan mengembangkan konsep kerja dan energi kinetik untuk memahami konsep umum mengenai energi, dan kita akan melihat bagaimana kekekalan energi muncul. Usaha. Apakah bedanya usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan dalam fisika? Dalam kehidupan sehari-hari, kata usaha dapat diartikan sebagai kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai tujuan. Usaha dapat juga diartikan sebagai pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Usaha yang dilakukan oleh gaya konstan. Usaha didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkapnya dengan komponen gaya pada arah perpindahan tersebut. Untuk memindahkan sebuah benda yang bermassa lebih besar pada jarak yang lebih jauh, diperlukan usaha yang lebih besar pula. Bila sudut yang dibentuk oleh gaya F dengan perpindahan S sama dengan 0, maka besar usaha dapat dituliskan sebagai W sama dengan F cos 0 S. Komponen gaya F sin 0 dikatakan tidak melakukan usaha sebab tidak ada perpindahan ke arah komponen itu. Dari persamaan rumus usaha dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh suatu gaya berbanding lurus dengan besar gaya. Jika persamaan rumus usaha kita tinjau lebih seksama, kita mendapatkan beberapa keadaan yang istimewa yang berhubungan dengan arah, gaya, dan perpindahan benda, yaitu sebagai berikut. Apabila 0 sama dengan 00, maka arah gaya sama atau berhimpit dengan arah perpindahan benda cos 0 sama dengan 1, sehingga usaha yang dilakukan F dinyatakan W sama dengan F kali S kali cos 0 dan W sama dengan F kali S kali 1. Satuan usaha dalam SI, satuan gaya adalah Newton dan satuan perpindahan meter.
sehingga suatu usaha merupakan hasil perkalian antara satuan gaya dan satuan perpindahan, yaitu Newton meter atau Joule. 1 Joule sama dengan 1 Newton meter, karena 1 Newton sama dengan 1 kilogram kali M per S pangkat 2, maka 1 Joule sama dengan 1 kilogram M kali S pangkat 2 kali 1 M. 1 Joule sama dengan 1 kilogram kali M pangkat 2 kali S pangkat 2. Untuk usaha yang lebih besar, biasanya digunakan satuan kilojoule dan megajoule. 1 kilojoule sama dengan 1000 joule dan 1 megajoule sama dengan 1 juta joule. Energi memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan alam ini. Energi menyatakan kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu sistem dikatakan mempunyai energi jika mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi kinetik F kali S adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh tangan kita pada saat melempar bola, sedangkan 1/2 M kali V pangkat 2 adalah besarnya energi yang diperoleh bola, yang selanjutnya disebut energi kinetik. Jadi energi kinetik, sebuah benda yang bermassa M dan mempunyai kecepatan V adalah 1/2 M V, karena dinyatakan dalam satuan kilogram. Dan V dalam satuan M per S, maka energi kinetik dinyatakan dalam satuan Joule. Energi potensial. Secara umum, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaan tertentu. Contoh, energi potensial terdapat dalam air terjun, dalam batu bara, dan dalam tubuh kita terdapat energi potensial. Energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik suatu benda pada suatu saat. Energi mekanik dirumuskan EM sama dengan EK tambah EP. Keterangan EM sama dengan energi mekanik, EK sama dengan energi kinetik, dan EP sama dengan energi potensial. Daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh sebuah benda persatuan waktu. Jadi, daya atau P dihitung dengan membagi usaha yang dilakukan terhadap selang waktu lamanya melakukan usaha T, karena usaha merupakan hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. W sama dengan F segitiga X. Satuan daya adalah Joule, sedangkan satuan waktu adalah second. Jadi satuan SI untuk daya adalah watt. Untuk menghormati James Watt, seorang ahli permesinan asal Skotlandia yang berhasil menemukan mesin uap. Dengan demikian, satuan watt adalah yang kecil. Oleh karena itu, daya sering dinyatakan dalam SI yang lebih besar, yaitu kilowatt dan megawatt. 1 kilowatt sama dengan 105 watt sama dengan 1000 watt. 1 megawatt sama dengan 1 juta watt. Kesimpulan,
Usaha merupakan hasil kali antara gaya yang bekerja dengan perpindahan yang dialami oleh benda. Suatu usaha dalam SI adalah Joule. Energi menyatakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Sedangkan energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya disebut energi potensial. Daya adalah laju dan usaha yang dilakukan atau besar usaha persatuan waktu. Satuan daya dalam SI adalah watt. Sekian presentasi saya. Terima kasih.